Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Khairullah Mustafa di obrolan santai. Ngobrol-ngobrol santai program kita ya. Ngos-ngosan. Salah satu program baru kita di channel YouTube Khairullah Mustafa kerjasama dengan tim Forever Freedom yang terdiri dari saya, Bang Dayat, dan Bang Alen sebagai video editor. Kali ini saya dan Bang Dayat akan membahas terkait dengan penentuan skala prioritas dalam pengelolaan keuangan ya Bang. Jadi channel ini bisa juga disaksikan di Spotify, di obrolan di channel Gubahan K. Baik, langsung saja Bang Dayat, apa kabarnya malam ini? Alhamdulillah Alhamdulillah sehat. Lumayan menyenyakkan. Gimana kerjaannya di kantor? Nggak ada bedanya. Masih apa yang namanya? Ya dijalani aja lah. Ya jalani aja ya. The show Menikmati ya. must go on. Jadi bagi yang belum nonton channel kita itu banyak membahas terkait dengan kehidupan sehari-hari, apa yang kita hadapi, baik pekerja, mahasiswa dan sebagainya, bisa nonton channel kita. Jangan lupa juga subscribe, like, dan share. Kali ini kita akan membahas tentang pentingnya skala prioritas dalam mengelola keuangan. Dan di samping saya ini sahabat saya dari pesantren dulu. Kita 6 tahun di pesantren, sekarang bekerja sebagai administrator pajak ya di salah satu perusahaan swasta gitu ya Bang. Hampir-hampir gitu lah. Yang bergerak di bidang persawitan ya. Beliau ditempatkan di tebing tinggi. Jadi keuangan itu tidak jauh-jauh dari kehidupan beliau, mulai dari kuliah sampai dengan sekarang. Ya kan? Jadi menurut Abang Dayat itu skala prioritas itu apa Bang? Susunan kebutuhan ya. Ya, susunan kebutuhan. Kan. Ya, prioritas skala kan ukuran. Ya, pengertian skala ukuran. Susunan kebutuhan. Maksudnya ya mungkin kalau untuk masalah keuangannya itu kan ada apa namanya kayak kebutuhan-kebutuhan yang disusun, misalnya kayak yang lebih penting yang mana, kebutuhan primer, sekunder gitu. Kayaknya sih ya teman. Jadi gitu sih ya. Skala prioritas itu menurut kita nih, menurut Bang Dayat juga adalah penentuan ya. Mana ukuran kita kalau dalam mengeluarkan keuangan itu mana yang lebih penting, mana yang primer, mana yang sekunder, mana yang tersier. Sekunder tuh maksudnya tidak dibutuhkan tapi tidak terlalu. Kalau tersier bisa nanti. Bisa gitu nanti ya. Oke. Jadi skala prioritas itu adalah ukuran kebutuhan yang tersusun ya. Dalam daftar apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan tuh ya berbeda ya Bang. Iya betul. Gitu ya. Biasanya kan umumnya itu ya kayak yang harus diutamakan itu apa? Biasanya kan kalau yang diutamakan itu apa namanya, kebutuhan, kalau orang-orang awam bilang satu jengkal. Satu jengkal ke atas, satu jengkal ke bawah ya. Iya. Begitu. Oh, satu jengkal di atas pusar. Ya, kayaknya ya gitu sih. Satu jengkal di bawah pusar. Intinya isi perut lah. Kebutuhan sehari-hari. Intinya kita cari makan tapi kita juga harus pintar-pintar kelola kalau kita udah punya uangnya gitu ya, jangan langsung habis. Terus menurut Bang Dayat kenapa skala prioritas itu penting sekali Bang dalam mengelola keuangan? Abang lah sebagai orang ekonomi gitu memandangnya. Kenapa itu penting sekali? Penting ya, memang penting. Jadi kita tahu kebutuhan mana yang akan kita duluankan. Iya. Iya kan? Karena kan kayak kita bahas sebelumnya itu, kebutuhan itu beda dengan keinginan ya Bang ya. Iya. Ukuran kebutuhan bagi orang Bang Dayat itu gimana? Dan kalau kebutuhan itu ya kayak kebutuhan itu apa ya? Ya bisa dibilang yang mendesak ya. Terus kalau kita punya barang yang kita butuhkan itu segera digunakan. Iya, lebih ke need ya kalau bahasa Inggris, need, butuh. Iya, what you need bukan what you want. Oh ya, Oke. What you need, not what you want ya. Seperti itu ya Bang ya. Memang sih dalam materi yang kita kumpulin bahwa berbeda sekali sih kebutuhan dengan keinginan ya. Karena kebutuhan dan keinginan harus disesuaikan sama kemampuan kita ya Bang. Kenapa gitu Bang? Jadi kesannya kita kok kayak nggak bisa jadi orang kaya gitu, semua harus diatur gitu. Orang kaya bebas foya-foya tuh gimana Bang?
Itu kan kalau kayak itu udah tergantung income kitanya. Pendapatan. Itu kan wajar. Kalau dibilang kenapa orang kayak lebih foya-foya, ya namanya income-nya lebih gede kan nggak masalah. Ya kita kalau mau jadi kaya ya kita mulai dengan berhemat ya Bang. Betul, hemat. Mengelola income dengan sebaik-baiknya lah. Rekaman ini malam minggu gitu. Jadi no party ya malam minggu. No party. Kita pengen apa? Malam minggu apa istilahnya Bang? Malam minggu produktif. Malam minggu produktif. Sebenarnya bukan produktif. Hashtag malam minggu. Bukan produktif. Bukan produktif. Bukan produktif. Karena emang gak ada kerja, gabut ya. Gabut karena hujan nggak bisa keluar. Iya, karena ini musim hujan juga. Jadi memang betul kata Bang Dayat, what you need dan what you want itu harus disesuaikan sama budget. Betul. Sama income. Kalau kata Bang Dayat itu artinya pendapatannya ya. Terus Bang Dayat ini ada pertanyaan. Menurut Bang Dayat, apa dampak positif dari kita dapat mempraktikkan apa istilahnya menentukan skala prioritas dalam kehidupan kita, terutama dalam untuk mengelola keuangan gitu? Lebih teratur kayaknya. Lebih teratur. Jadi memang Bang dulu waktu saya kuliah saya belajar itu ciri manusia itu dua. Ada namanya struktural fungsional, ada namanya aktif, di tengah-tengah strukturasi. Jadi orang yang teratur itu namanya struktural fungsional. Dia bangun jam 8, dia pulang kerja jam 4, dia nabung uang sekian. Semuanya ada di list daftarnya gitu. Kalau aksi kan suka-suka. Berarti mungkin itu sih lebih teratur, hemat. Iya, bijak sih ya. Bijak ya. Terus pengelolaan keuangan juga mungkin bisa lebih dibilang lebih bagus mungkin nih. Jadi lebih bagus pengelolaan keuangan. Pengelolaan kan berarti manajemen ya Bang. Lebih ke pengaturan gitu. Rencana ini ke depan mau beli apa gitu. Jadi lebih makanya kan kalau kita bilang tadi itu susunan. Iya, list-listnya to do list lah kalau istilah catatan gitu ya. Kalau Abang memang keinginan Abang di masa depan itu apa Bang? Kalau dibilang pengen jadi apa aja pengen, yang penting YouTuber. Yang penting menghasilkan. Yang penting menghasilkan. Tapi kayak kalau saya pribadi ke depan itu pengen kerja tetap. Iya. Saya ya entah sebagai karyawan swasta lah, apapun itu kan. Tapi di hari liburnya itu nggak kosong. Enggak juga harus ngerjain yang rutinitas. Iya, jadi kayak punya penghasilan itu nggak cuma di satu kaki gitu. Betul. Kalau satu kaki kan berat. Kalau ditanya keinginan masa depan kerja tetap masih diutamakan, cuman ada sampingannya, cuman pengennya itu kalau kita ngerantau kan susah. Oh iya, jelas. Kecuali kalau misalkan Anda nih suatu saat bisa kerja di tempat kelahiran. Kalau kita kan Lux Mame kan. Kita orang Lux Mame, Aceh. Kalau seandainya dapat kerjaan di sana mungkin mudah-mudahan beternak pengennya. Ya, dari sama berkebun lah. Sabtu Minggu jadi. Dan beternak itu bukan cuma untuk orang-orang tua ya, anak-anak muda sekarang juga banyak petani-petani milenial ya Bang ya. Iya, lumayan. Yang kayak diundang di KND itu. Kalau saya pribadi sih Bang pengen ke depan ya gitu. Kita tetap ada kerjaan rutinitas. Pergi jam 8 pulang jam 4. Tapi ya hari libur ya. Kalau saya pribadi ya pengen seriusin ini materi-materi siaran digital kayak lewat YouTube, kayak lewat Spotify. Ya tujuannya untuk menginspirasi sih. Jadi nggak konten yang aneh-aneh gitu. Misal kayak sama Bang Dayat, saya pasti bahas tentang keuangan, gimana kita ngelola keuangan, karena kan itu penting. Ya padahal bukan ahli keuangan. Tapi orang ekonomi, Orang ekonomi tapi nggak paham ekonomi. Ya pokoknya terkait uang lah gitu kan. Jadi ya bermanfaat sih. Dan memang untuk itu kita selalu beli bahan ya. Iya, beli bahan. Setiap bulan kita beli bahan. Jadi kita beli tripod dulu, terus kita beli apa namanya Bang? Clip on, nanti ke depan kita beli lighting, ya pelan-pelan lah. Nah di situ kan tampak kalau kita harus pilih-pilih ya, mana yang kebutuhan, mana yang untuk masa depan, ya semuanya harus dicicil sih, nggak bisa instan. Meminimalisir budget ya, karena belum balik modal. Ya, kita pun juga bukan orang yang berpenghasilan di atas 2 digit. Bukan di atas 2 digit. Itu ya Bang, jadi lebih ke teratur, hemat ya, struktural fungsional lah. Dengan masa depan dengan lebih baik gitu ya. Hemat pangkal kaya, Abang setuju nggak? Di zaman sekarang hemat pangkal kaya, masih berlaku nggak itu? Bisa untuk sebagian orang mungkin masih bisa terima. Kalau aneh pun masih bisa terima, dalam artian bukan ujuk-ujuk jadi kaya kan. Hemat itu kan kebutuhan. Hemat itu kebutuhan sih. Antara hemat sama pelit kan beda. Kita hidup di tengah pandemi, situasi
nggak pasti ya. Jadi memang harus hemat sih. Jadi kebutuhan sih ya. Makanya di podcast ini kita pengen kasih pesan, rencanakan masa depanmu mulai dari sekarang ya. Dari cara mengelola keuangan seperti itu. Terus ada pertanyaan lagi Bang. Ini dari Bang Alen. Dia nanya, menurut Abang Dah, apa yang membedakan tiap-tiap orang dalam menentukan skala prioritasnya? Prioritas kebutuhan beda. Karena beda prioritas kebutuhan, jadi nggak bisa kita samaratain kan. Entah itu dari pendapatan, entah itu dari pihak keluarga, lingkungan, masyarakat. Kalau kita bilang lah keluarga, kan nggak semua sama. Oh iya. Iya kan, misalnya kalau saya anak terakhir yang nggak ada tanggungan. Saya anak pertama. Jadi kan abang pun harus mikir ke adik-adik, paling kurang tiap bulan harus ngasih bentuk kasih sayang lah. Walaupun meringankan beban orang tua lebih tepatnya. Walaupun orang tua nggak minta, tapi kan kita, adik butuh nih uang gitu kan. Jadi yang pertama itu pendapatan ya Bang ya. Semakin besar pendapatan, maka standar kebutuhannya lebih tinggi. Itu Abang setuju nggak? Setuju. Kita kuliah nggak terlalu banyak kemauan. Iya sih. Yang penting untuk makan, kita mikir itu. Saya jujur ya, S1 dulu nggak pernah nongkrong loh. Saya baru tahu nongkrong tuh S2. Karena udah berpenghasilan kan? Jadi ya S2 karena udah berpenghasilan. Jadi S1 dulu saya tuh ya makannya ya di warung Minang terus. Makan 3 kali sehari. Lama-lama jadi orang Padang. Terus Bang, katanya di sini faktor pembeda itu peran dalam masyarakat ya. Sosialisasi ya? Jadi kayak misalkan Abang udah menikah, ya jelas kebutuhannya lebih besar. Tapi ada kok Bang, kalau saya lihat orang itu menikah, tapi kok hidupnya kayak sederhana gitu. Malah kita anak kos yang kayak kurang, itu kayak apa sih Bang? Itu larinya kemana ya? Ilmu yakin. Itu lebih ke apa istilahnya Bang kalau orang kita Islam? Qanaah ya. Qanaah. Jadi lebih menerima, bukan menerima apa adanya sih, lebih bersyukur ya. Syukuri apa adanya, apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Jangan sesali hidup. Lagu siapa tuh Bang? Cari weekend. Terus katanya lagi Bang, faktor pembeda itu kayak, ya jelas lah kayak kita anak kos sama yang udah nikah ya. Terus keluarga sih, keluarga. Kepala keluarga, istri sama anak kan jelas prioritasnya beda ya Bang ya. Terus itu di sini dibilang lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat, tingkat ekonomi lebih rendah. Menurut Abang sekarang kita sama-sama rendah nggak di tengah pandemi ini? Sama. Jadi nggak ada menengah ke atas lagi, tetap ada atau? Betul. Persiapan dari memang awalnya dia memang bisa mengelola keuangan atau tiba-tiba kayak baru dampak sekarang baru mengelola keuangan? Tapi tengah pandemi ini loh Bang, banyak fenomena yang kaya jadi miskin loh. Yang miskin jadi kaya. Ya, mungkin prioritas tadi itu kali. Dan dia pintar memanfaatkan situasi. Bisa, ya. Lagian pun kalau orang yang abang bilang tadi miskin itu kan udah terbiasa dengan yang kayak gitu, jadi iya. Kalau jadi orang kaya kan kayak ada imun tubuhnya lebih batin. Tiba-tiba semua di apa ya, semacam lockdown segala macam ya Bang. Ya menghambat memang perekonomian. Terus Bang, ini pertanyaan terakhir. Menurut Bang Dayat, apa saja hal yang perlu dipertimbangkan sebelum menetapkan skala prioritas dalam hal pengelolaan keuangan? Apa aja yang perlu dipertimbangkan untuk menentukan apa yang lebih penting untuk dibeli? Itu. Tingkat urgensi mungkin. Urgensi itu berarti kepentingan. Penting. Baru apa lagi ya? Urgensi, kemampuan diri. Ya nggak sih? Bingung juga ya. Jadi materi yang kita kumpulkan itu paling kurang ada berapa itu Bang? Ada 5 ya. Pertama tingkat urgensi. Artinya lebih, apa yang paling penting sekarang? Abang lah Dayat. Bang Dayat, yang paling penting sekarang itu apa? Kalau barang atau jasa, yang paling penting sekarang yang harus Abang miliki? Nah, pertimbangan. Jadi kayak di prepare, kalau saya pribadi nge-preparein dari sekarang. Untuk masa depan apapun itu, entah itu dalam bentuk uang, barang. Kalau jasa paling
apa ya, kayak attitude kali ya kalau jasa ya. Iya sih. Iya. Kalau saya paling penting sekarang tuh gimana caranya ngos-ngosan ini betulan jadi program yang bisa menghasilkan sih ya. Amin, mudah-mudahan. Amin. Banyak penontonnya dan tentunya ya bukan cuma untuk komersil ya, tapi menginspirasi ya. Itu sih. Yang kedua terus kesempatan yang dimiliki. Abang kalau lah dikasih kesempatan satu-satunya, abang pengen ngapain? Beternak. Kalau saya sih pengen punya kafe. Tapi itu lagi-lagi ingin ya, bukan butuh kan. Yang kita butuhkan sekarang bukan itu ya bang. Jenjang karir yang jelas, itu yang paling kita butuh. Itu butuh ya. Terus Jenjang karir. pertimbangan masa depan jelas ya. Kita yang masa depan tuh emang harus prioritaskan kayak sekolah. Orang tua kita bayar mahal loh bang untuk sekolah kita. Jadi Bang Dayat ini dari D3 bang ya, sambung S1. Sampai sekarang bisa bekerja, itu kan semacam investasi juga bang dalam bentuk pendidikan. Iya. Itu untuk masa depan ya. Kayak saya sambung S1, S2. Sambung udah S2 ya? Alhamdulillah sudah ngajar. Investasi kan dulu kan? Investasi ya? Iyalah, pendidikan kan investasi jadinya ya? Ya, investasi jangka panjang, masa depan berarti. Masa depan. Terus kemampuan diri ya. Kenapa sih bang kita nggak boleh berlagak, misal kita baru gajian 26, kenapa kita nggak boleh? Ya sombong lah, kan ini hasil kerjaku sendiri, kenapa kita harus tahan-tahan gitu? Ya hemat kan tahan-tahan. Kalau kayak gitu lebih boros nggak sih? Boros ya. Boros, ya. Untuk apa ya kan 26? Oke lah. Makan 10.000 aja kita cukup. bilang 26 kan. Iya, iya. Mau dihabisin berapa hari? Kita bilang lah habis 2 minggu. Iya kan? Misalnya Habis. kita bilang lah 2 Iya, minggu. iya, Kalau mau habis. dihabisin Habis, minggu habis. habis. Cuman kan gajian sebulan sekali. Kita Iya. bilang lah gajian tanggal 2 nih. Tanggal 2. Terimalah. Kita harus nunggu tanggal 2 lagi. Abang bilang 2,6 tadi. Oke, kita habisin tanggal 10, habis kelar dari tanggal 11 ke tanggal 2 ke depan mau Cuma ngapain? demi apa istilahnya nongki-nongki. Ya nggak salah sih nongki-nongki, cuman Salah. kita Prioritas sih nggak itu. Iya, Betul, apa yang nggak, betul. kecuali kalau mau refreshing sekali, mau refresh mau keluar. sekali. Sekali. apa ya, kalau istilah Bang Dayat itu apresiasi diri ya. Nah, apresiasi diri. Kalau bisa kita beli sesuatu yang memang menghasilkan lagi ya bang. Jadi semacam perputaran uang ya. Terus ya baik dari segi keahlian ekonomi usaha yang akan dilakukan maupun yang lainnya. Jadi kayak Bang Dayat tadi yang pengen dia lakukan adalah beternak. Kalau saya pribadi memang selain bekerja ya formalitas, saya pengen banget punya semacam studio. Kita bisa buat channel-channel menginspirasi lewat YouTube maupun lewat Spotify bang ya. Audio maupun visual gitu bersama-sama Bang Dayat juga, Bang Alen juga. Itu kayak apa namanya? Kayak hobi yang Kayak hobi. kesenangan. Kalau abang kan memang Iya, dari komunikasi kan. lebih- Iya, Ah. gitu. Jadi biar jangan teori aja lah. Gitu. Iya. Karena saya pernah dengar dulu bang, jadi di spanduk tulisannya itu waktu saya pulang ke Loksmoy, pekerjaan yang menyenangkan adalah hobi yang dibayar. Yang dibayar ya. Itu sih. Walaupun kita tetap ada kerjaan lah ya. Jadi ada 2 pekerjaan lah. Terus pertimbangan dalam berbelanja ya bang ya. Iya. Tempat yang tepat. Kenapa bang kalau kita belanja itu harus di tempat yang tepat gitu? Contoh. Apakah dengan tempat yang tepat itu kita tahu harga gitu? Mungkin ya sesuai budget. Iya sih. Tapi kalau dari saya pribadi kalau belanja itu kenyamanan. Oh, kenyamanan. Kalau budget ada harga ada kualitas pasti kan. Iya sih. Cuman kan nyaman nggak kalau kita bilang lah pakaian nyaman nggak makainya gitu. Iya, Jangan ngikutin tren tapi looknya jadi jelek. Kita memaksakan kurang nyaman ya. ngikutin tren tapi jadi looknya gimana gitu. Kalau kurang nyaman, saya teringat dulu bang waktu baru-baru kerja nih. Saya selalu sisihkan 100.000 untuk beli buku novel baru. Itu pasti di Gramedia belinya. Nah berbeda waktu saya masih kuliah, masih nerima uang dari orang tua. Saya selalu nyisihin barang 50.000 untuk beli novel dalam tanda kutip bajakan di. Ya. Kalau di USU tuh di Pajus. Oke. Gitu ya. Ya tapi itulah demi memenuhi kebutuhan ya kita harus sesuaikan. Kalau udah ada duit ya kita beli pasti yang ori kan. Ya betul. Itu sih. Copyright. Kalau abang, saya sering tuh waktu naik bus pulang ke Aceh sering ditanya sama orang jual-jual arloji itu. Abang pilih mutu, harga, atau ya mutu, harga atau apa sih satu lagi? Iya mutu, harga atau merek. Saya sering ditanya itu sama orang-orang jual jam itu, sama-sama yang penumpang lain.
Abang milih mana? Mutu, kalau beli barang mutu, harga, atau merek? Mutu itu Mutu, kualitas. kualitas. Kenapa? Ya kualitas. Ya kualitas kan. Karena kan kalau dibilang arloji kan jangka panjang. Ya, Iya misal kan? jam, Jangka panjang, arloji, kan? jam. Jangka panjang, jadi lebih ke mutu. Cuman nggak biasa kalau udah bermutu udah ada merek. Sebenarnya itu kan berkaitan ya. Ya, saling Iya nggak sih? berkaitan ya. Iya kan? Mutu Udah ada berkualitas. mutu, pasti Ada udah merek. ada brandnya. Kalau udah ada brand, harganya pasti Iyalah. jauh lebih tinggi kan. Ya kalau kita Kecuali yang KW-an kan. ya kalau misal kita bilang harga ya nggak menjamin juga ya bang ya. Nggak menjamin. Merek juga nggak menjamin. Ada banyak merek saingan. Jadi emang harus mutu. Mutu itu yang mendongkrak brand, merek, dan citra iya, ya, sama harga ya. sama harga. Terus jumlah yang tepat ya. Apa pesan abang kepada para pendengar di Spotify, ngos-ngosan juga di YouTube Khairullah Mustafa ngobrol-ngobrol santai ini terkait dengan pentingnya skala prioritas dalam pengelolaan keuangan bagi kita lah anak-anak milenial, kaum milenial. Apa tuh tadi quotes-nya itu? Hmm, What you need bukan what you want, sih lebih ke situ aja sih. Iya, what you need now ya, apa yang kamu butuhkan sekarang, Bukan what you want. bukan what you want. What you want tuh nanti ketika kamu memang punya cuan ya kan? Ya, ketika punya duit, ya, bisa lah. Ya kan? Ya, kan? Kalau quote dari saya ini, belanjalah sesuai keperluan, bukan belanja sesuai keinginan ya. Apalagi kita hidup di zaman yang serba nggak pasti ya. Jangan pernah berbelanja melebihi jumlah yang diperlukan. Itu back to apa namanya? Yang sebelumnya yang kita bahas sebelumnya itu. Ingat nggak sih yang Yang gunakan uangmu di bawah pendapatan? iya itu pembahasan kita pertama soal keuangan ya. Nanti bisa cek di video sebelumnya gitu. Ada pesan lainnya Bang? Yang lain mungkin? Kelola keuangan. Ya, kelola keuangan dengan baik. Nah, nantikan video-video kami berikutnya. Terima kasih sudah menonton tayangan ini.